Andai kan misalkan begini, kamu misalkan besok mati, tapi hari ini sama orang tua minta maaf, nggak mau menyakiti orang tua, ingin meninggalkan kesan yang terbaik. Sama kawan juga begitu, ya. Kenapa? Besok mati, ya. Nggak kemana-mana, di masjid aja, ha? Baik. Justru petaka itu adalah ketika kita lupa akan kematian, dan itu dakwahnya setan, melupakan kita akan kematian. Ya. Kenapa kita disuruh mengingat, dikasih pelajaran indahnya surga, biar kita nggak tergoda dengan indahnya dunia. Ya. Kenapa kita dikabarkan tentang pedih perihnya neraka, biar kita takut kalau kita masuk neraka. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, apa hukumnya orang yang membuat jokes lelucon dengan ngomongin keburukan dirinya atau orang lain? Pertama, Nabi Muhammad itu suka melucu, ya. Nabi Muhammad suka melucu. Nabi Muhammad itu suka bercanda, tapi bercandaannya tidak membuka aib orang lain, ya. Tidak membuka aib diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, ya. Satu waktu Rasul lewat satu ibu-ibu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini kabur, nangis, ya. Di surga nggak ada nenek-nenek. Ya. Wah, tebal banget nih, 2 semester ini. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek ini nangis, dijemput oleh para sahabat. Rasulullah itu bercanda. Di surga nggak ada nenek-nenek, memang iya. Wahunna abakaro. Kalau di surga semuanya kembali perawan. Nggak ada nenek-nenek. Ya kalau di surga ada nenek-nenek nggak indah. Ya. Indah nggak di surga ada nenek-nenek? Kakek-kakek. Pas ketemu, lah dia lagi kakek-kakek. Nggak ada. Wow, Nabi bercanda, girang nenek-nenek setelah itu, ya. Satu waktu lagi juga, ini bercanda. Saya diantaranya senang bercanda Nabi Muhammad SAW. Satu waktu ada orang tuh di keledainya atau di untanya minta tolong sama, ya Rasulullah, unta saya ini nggak kuat, mau pindahan, bawa barang-barang nggak kuat. Ya Rasulullah, unta saya nggak kuat. Ya udah, kata Nabi, ntar saya cariin anak onta. Apa kata Nabi? Ya udah, nanti saya carikan anak onta. Kata dia orang, di mana sih Rasul ini? Yang ini aja nggak kuat, ini mau cari anak onta. Apa kata Nabi? Emang onta yang gede bukan anak onta? Kan semua juga anak onta. Anak onta. Begitu Nabi bercanda. Tapi Rasulullah bercandanya nggak membuli orang lain, tidak merendah. Cerdas, bercandanya itu cerdas, ya. Jadi kalau mau lihat orang cerdas atau enggak, lihat bercandaan, ya. Nabi sama Sayyidina Ali, kadang-kadang di antara sahabat Nabi, Sayyidina Ali kan masih kecil, usil dengan Nabi Muhammad SAW, usil, lalu sedang makan. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Nabi Muhammad SAW, makan kurma. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan kurma itu ada bijinya, ya, bijinya. Kalau kita ngeriung tuh, di depan saya 3, ini 2, berarti makannya 3, ini makannya 2. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bijinya dikumpulin di depan Nabi Muhammad SAW, ya. Bijinya di depan Rasulullah SAW, ya, sehingga orang akan menyangka Nabi banyak banget makannya, padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib, Rasulullah, engkau lapar. Apa kata Rasulullah? Saya masih menyisakan bijinya. Engkau nggak ada sampai bijinya, nggak ada bijinya di mana? Mana lebih lapar? Jadi Rasulullah bercanda. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad itu serem, garang, ya. Rasulullah, orang kalau ketemu Nabi itu nggak mau bergeser, ya Rasul. Wajahnya menyenangkan, kata-katanya menyenangkan. Banyaklah cerita, di antara ceritanya Nuaiman, Rasulullah yang pemaaf, ya. Orang ada di zaman kesini ada Abu Naf, zaman Rasul dan Nuaiman. Nanti kapan-kapan kita ceritakan bagaimana candanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi
bagaimana? Ya tetap dosa, ya. Untuk tertawaan, apalagi untuk ditertawakan, ya. Tetap tidak boleh. Jadi idkhalus surur, bikin orang senang, bikin orang ketawa itu dengan cara-cara yang benar. Bahkan orang yang berbohong karena hanya ingin ditertawakan, dosanya gede. Ya, yang gede. Hati-hati. Cari bercandaan yang intelek, ya, yang enggak menjatuhkan orang. Assalamualaikum. Mau tanya maksud apa ini? Maksud mengingat mati itu apakah sama dengan takut dengan mati? Baik. Aduh, ini tulisannya steno ini. Maksud mengingat mati itu apakah sama dengan takut? Mengingat mati itu bukan takut mati, tapi mengingat mati itu mempersiapkan kematian. Ya, guru bilang begini, anak-anak, 2 bulan lagi Eptanas ya, 2 bulan lagi Eptanas. Apa maksudnya guru itu? Persiapkan diri kalian untuk belajar, karena siswa kalau ikut Eptanas, apa anak sekarang bukan Eptanas apa namanya? Jadi ketahuan umur kita beda ya. Apa? Ujian UNAS, UN, ujian nasional. Kenapa diingetin seperti itu? Biar kita well prepare, biar kita siap, bukan untuk menghindari atau takut. Aduh, kenapa takut UN? Tapi nggak belajar, kan kayak gitu. Maksudnya zikrul maut itu biar kita mempersiapkan hari itu. Dan kita tuh udah dikasih contekannya oleh Nabi Muhammad SAW. Alam barzah apa yang manfaat, apa yang harus kalian lakukan kalau pengen selamat, apa yang nggak boleh kalian lakukan biar kalian nggak celaka. Udah dikasih tahu, ya sudah dikasih tahu, ya. Baikkah? Oh, baikkah takut mati? Baik, sehingga kita mempersiapkan. Kemudian orang takut mati itu katakanlah begini. Kalau kita sadar bahwa kematian akan datang kepada kita setiap saat, maka kita tidak akan menunda untuk melakukan kebaikan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama kita. Andaikan misalkan begini, kamu misalkan besok mati, tapi hari ini sama orang tua minta maaf, nggak mau menyakiti orang tua, ingin meninggalkan kesan yang terbaik, sama kawan juga begitu. Ya, kenapa? Besok mati. Ya, nggak kemana-mana di masjid aja, baik. Justru petaka itu adalah ketika kita lupa akan kematian, dan itu dakwahnya setan, melupakan kita akan kematian. Ya. Kenapa kita disuruh mengingat, dikasih pelajaran indahnya surga, biar kita nggak tergoda dengan indahnya dunia. Ya. Kenapa kita dikabarkan tentang pedih perihnya neraka? Biar kita takut kalau kita masuk neraka. Baik, ingat kematian itu bagus. Bahkan kata Nabi, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan semua ini, yakni maut. Saya nggak baca lagi ya, langsung. Cara menyikapi teman yang suka bercanda namun ketika diingatkan diberi nasihat supaya tidak berlebihan dia malah baper, bawa perasaan atau ngambek. Mohon solusinya Ustadz solusi. Ya, jaga sikap kita, ya. Jaga sikap, jaga hati kita. Mengingatkan itu tidak untuk memusuhi orang lain. Mengingatkan, menasehati dasarnya adalah sayang. Dasarnya adalah cinta. Dasar sering saya mengungkapkan itu. Kenapa? Nasihat itu kita menyampaikan kebaikan karena kita sayang sama dia. Ya, dia sedang berbuat kesalahan. Bukan dasarnya benci. Ini yang satu nasihatin, yang satu dinasehatin. Wajar yang dinasehatin mas sedang berbuat salah. Yang menasehati sedang berbuat kebaikan, ikut-ikutan marah. Akhirnya nggak nanya 3 hari. Kenapa? Gara-gara ngajak sholat dia nggak mau. Halo, apa kabar? Ya. Ini sama kayak gini loh. Saya dokter, ente berobat ke saya, minta saran atau kita menyarankan minum obat ini ya, minum obat ini ya, minum obat ini ya biar sembuh. Ternyata ente nggak minum. Pas tahu kenapa dia sakit terus? Ternyata udah dikasih saran sama dokter, dia nggak mau minum obatnya. Ya udahlah, saya berhenti aja jadi dokter. Sama berhenti aja saya menasehati. Namanya berhenti jadi
dokter. Dokter enggak, cari cara lagi. Udah Bu, kalau nggak bisa minum obatnya, ini obat taruh dalam pisang, kemudian dimakan pisangnya. Kan cari cara. Kenapa? Karena kita sayang. Ya, ini ada obat kapsul, masukin pisang. Ini ada semangka, yang dimakan semangkanya. Kita cari cara kan, ditumbuk, dikasih sirup buat anak kecil. Itu namanya dokter profesional. Orang yang memberikan nasihat profesional pun berpikir, saya sayang sama dia. Kok dia begini dosanya? Gimana caranya dia berhenti? Gimana cara? Itulah dakwah. Itu dakwah. Jangan malah marah. Orang yang sudah sedang salah mah marah wajar, dia sedang dosa. Lah kita lagi nggak dosa malah nular sama kita. Kamu ini brengsek bener, kasih tahu malah kita yang marah. Halo apa kabar? Jadi keburukannya nular sama kita, rugi, jangan mau. Ya. Nggak bisa usah dikasih nasihat, udah kita diam aja, doain. Ya. Tapi kita tetap baik sama dia. Kalau kita jauhin makin rusak nanti. Ya. Apa boleh orang sedang haid duduk di dalam masjid? Orang haid duduk dalam masjid, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Walaupun ngaji. Ya, cukup lihat rekaman di Instagram saja. Ya. Namanya al-muqthu, berdiam dalam masjid. Ustaz, apakah berdosa ketika niat ketika berbuat baik dan menolong perempuan? Beda zaman, beda bahasa ya. Memahaminya harus ini. Berbuat baik dan menolong perempuan, namun perempuan itu malah merasa nyaman. Mohon penjelasannya Ustaz. Luar biasa. Ketika niatnya berbuat baik, ternyata perempuan itu kemudian merasanya nyaman. Halalkan dengan bismillah. Ya, repot amat ya. Mudah. Beres. Yang sederhana jangan bikin ribet. Oke, nyaman, ente nyaman, aneh nyaman, jadiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kupinang engkau dengan bismillah, kuberikan makan engkau dengan al-fatihah. Bagaimana semisal ada orang yang memakan uang orang lain, entah itu kas negara atau apapun, tapi belum diketahui orang-orang pemilik uang, dan tetap diganti di akhir sesuai jumlahnya, ya, itu bagaimana Ustaz? Kita ngambil milik orang lain, kemudian kita ganti, dosa nggak tuh? Dosa. Namanya bukan nyuri. Kalau kita nggak kembalikan namanya nyuri, korupsi. Kalau kita mengambil manfaat dari milik orang lain, kemudian kita kembalikan tanpa sepengetahuan dia, dan dia nggak merasa apa-apa, baik-baik saja, itu namanya ghosab, dan itu namanya haram. Tetap harus minta maaf, aneh gosok. Nih, ada sendal Ustaz, ya, ente mau keluar, sendal oke juga nih, ya, oke, dipakai sampai keluar. Cuman karena sendal kita basah baru habis wudu, dibalikin lagi tuh sendal tuh, ya, maling nggak? Enggak. Tapi ngambil manfaat dari milik orang lain nggak? Iya. Dikembalikan lagi? Iya. Itu namanya gosok. Sama dosa, minta maaf, ya, karena kita pernah milik orang lain. Kalau nggak dibalikin namanya maliang, ya, kalau dibalikin namanya gosok, ya. Dosa sama dosa. Kalau nggak nanti ditanya, enak aja, ya, naruh motor aja selama sekolah bayar, ini hati-hati, gosok namanya ya, boleh. Saya mau tanya, apakah setelah sholat wajib sudah melewati 2 rakaat biasanya hanya membaca Al-Fatihah saja? Tetapi kalau ternyata keterusan membaca surat pendek, bagaimana hukum sholat? Oh, setelah rakaat kedua tiba-tiba keterusan baca, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi tidak disyariatkan. Namanya lupa mah nggak dosa, ya. Namanya lupa nggak dosa. Tapi jangan disengaja. Kalau disengaja namanya nambah pekerjaan sholat. Yani zuhur rakaat ketiga keempat nggak usah baca surat, kita baca, saking solehahnya, yang dibaca amma yatasaalun sampai akhir. Ya Allah, ini kan rakaat ketiga, ya sudah, berhenti, nggak usah diterusin. Terus kita ruku, nggak dosa. Rufi'al qalam an salasin, diangkat ketentuan hukum itu dari 3.
Yang pertama adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Jadi orang lupa enggak dosa. Siang hari bulan puasa makan ya nasi goreng bekas adek yang PAUD makan ya. Ya Allah, ternyata bulan batal enggak puasanya? Enggak. Tapi belum minum Ustaz, itu deritanya. Ya. Kenapa ingatnya enggak tadi habis minum ya? Nah, hatta sampai dia ingat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang yang sering menganggap golongannya yang paling benar daripada yang lain? Ya, ngaji, ya, ngaji. Ini paling benar, enggak ada. Yang paling benar itu Rasulullah SAW. Kita semua umat Islam belajar mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada perbedaan, yuk kita diskusikan. Kalau ada perbedaan, yuk kita tanya sama guru. Ya, nggak usah. Kalau orang itu merasa lebih baik dari kita, kita ngomongin dia lagi, sampai kapan selesainya? Udah biarin saja. Jangan pernah gampang tertular keburukan. Ente diomongin sama situ, katanya sholat ente nggak bener, dia juga nggak bener. Samanya. Sudah stop, lah, beres, udah biarin. Ya. Kalau kita yang merujuk hadis tadi, biarin, bukan biarin, nggak masalah orang ngomongin kita, nggak masalah orang memfitnah kita. Nggak masalah orang mendolimi kita nggak akan berkurang kemuliaan kita. Yang masalah adalah kalau kita ngomongin orang, yang masalah adalah kalau kita mendolimi orang, yang masalah adalah kalau kita menjatuhkan kehormatan orang, itu baru masalah besar buat kita. Kalau orang ngomongin kita, itu masalah dia, ya, itu masalah. Sekolah tinggi-tinggi cuman gampang tertular keburukan orang lain, rugi. Bagaimana menjadi bidadari surga? Luar biasa. Kalau jadi bidadari surga, maka harus bersayap. Enggak ya. Jadi bidadari surga jadi wanita soleha. Jadi wanita soleh gini. Wanita dunia jadi istri seorang laki-laki ahli surga, maka nanti akan ketemu di surga lebih cantik daripada bidadari surga. Ustaz, bidadari itu udah cantik, ente lebih cantik lagi. Bukan bidadarinya downgrade, bukan. So anak-anak suka mikir, Ustaz, kali-kali bidadarinya downgrade ya? Enggak, ente yang di-upgrade ya. Jadi wanita paling cantik di surga ya. Kalau di dunia belum sempat nikah ya, nanti dicarikan ahli surga yang belum punya istri. Begitu terus seperti itu. Ustaz, bidadarinya satu apa dua? Nggak usah tanya. Yang sebelah ngamuk. Udah nggak ada cemburu lagi, udah nggak ada sakit hati. Semua surga tuh cuman indah saja. Jadi begitu ya. Gimana cara jadi bidadari surga? Jadi wanita solehah. Nih, kalau ada wanita yang mendolimi suaminya, itu bidadari surga jealous. Bidadari surga jealous. Apa kata bidadari? Biarin dia bersamamu di dunia, bentar lagi dia akan bersama kami di surga. Saat bisa tukar tambah enggak? Udah nggak usah mikir kepanjangan. Tukar tambah, mioh kali ya. Saya mau tanya bagaimana cara menjaga pandangan ketika kita sedang berkendara di jalan raya. Saya sudah mencoba menunduk, tapi hampir jatuh. Masya Allah, luar biasa. Makanya yang ente lihat polisi tidur, jangan polwan tidur. Ya tetap aja pandangan mah ke depan. Di depan, aduh Ustaz, ada di depan itu ada ibu-ibu naik sepeda, gual, saya muter aja, ya nggak usah juga ya, cukup astagfirullah. Ya. Udah lewat Ustaz, astagfirullah. Ya enggak lah, ya itu minas shaghair ya, itu minas shaghair. Insyaallah katakanlah kita nggak sengaja atau apa di jalan, itulah yang dimaksud as-shalah ila shalah kafarah lima bainahuma, al-jumu'ah ilal jumu'ah kafarah lima bainahuma. Asal kita jaga perbuatan baik itu, maka perbuatan baik ngapusin tuh yang begitu-begitu ya. Minas shaghair itu dari dosa-dosa. Asal jangan dicari-cari tadi. Awal petaka ketika nyari-nyari.
lewat boleh juga muter balik lagi. Tapi kalau kita di depan ya udahlah, tetap anfusakum, tetap jaga diri kita, nggak usah segitunya ya, nggak usah segitunya ya. Biasa aja, agama Islam ini biasa ya. Ketemu kasir Indomaret, Mbak ada berapa Mbak? Ini Mbak, Pak ini bukan uang Pak, ini dawon. Udah biasa istighfar banyak istighfar. Makanya Allah maha tahu tadi, satu sholat dengan sholat yang lain penghapus dosa antara keduanya, satu Jumat dengan Jumat yang saya bukan menganggap enteng dosa, tapi emang ada dosa yang nggak bisa kita hindari kok. Ada beberapa dosa yang tidak kita bisa hindari ya. Ustadz pulang ngaji hari Ahad pagi ba'da subuh, itu dari An-Nur saja nyampe ke rumah segala macam ada. Di antaranya antum ya, ada yang lagi SKJ di tengah jalan ya, ada yang lagi naik sepeda antara pakai baju nggak pakai baju kita bingung, ada nggak ada, tapi Ustadz tahu ilmunya. Astagfirullahaladzim gitu ya, nggak usah sampai jatuh begini. Kalau musruk, kenapa kamu jatuh? Godul basar Ustadz, bloon ya, gitu. Jadi keselamatan utamakan selamat, tapi nggak usah nyari ya. Wallahualam yang bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan istiqomah. Saya titip pesan betul kepada generasi muda, ngaji. Insya Allah akan ketemu agama Islam yang indah, akan ketemu agama Islam yang membahagiakan, akan ketemu agama Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, membahagiakan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi